Kenapa kita pakai Go ya? Ya, ini tadi. Go atau nyebutnya sebagai golang seperti itu ya. Bahasa ini kelebihannya apa ya? Bahasanya ini kelebihannya adalah tadi makin bahasa itu mendekati bahasa mesin, maka performansnya akan makin baik ya dan makin ringan gitu. Filenya juga makin kecil, makin ringan penggunaan memorinya, penggunaan CPU-nya, makin cepat lah, makin scalable, makin seperti itu. Nah, contohnya bahasa assembly ya, itu bahasa mesin kan, tapi nggak ada yang mau bikin code pakai assembly, nggak akan selesai kan. Bahasanya manusia aja nggak bisa, bukan bahasa Inggris pula gitu kan, itu bahasa kayak kode apa interrupt ya, pop, pass, push gitu ya, macam-macam kayak gitu, nggak akan intuitif. Nah, yang kedua bahasa middle language ya, kayak bahasa C gitu. Biasanya dipakai untuk bikin driver gitu kan, itu deketin ini ya, bikin sistem operasi, operating system Linux itu pakai bahasa C. Itu kencang juga gitu. Cuma masalahnya bahasa itu nggak simple ya. Apalagi bikin aplikasi web ya. Makanya bahasa-bahasa lain itu membungkus bahasa C jadi lebih simpel. Contohnya kayak Python gitu ya, bahasa PHP. Sebenarnya dibuatnya dalam bahasa C juga gitu kan. Jadi kita nggak perlu ngetik bahasa C-nya, cukup ngetik PHP atau bahasa Python, tapi mereka sendiri dibuat dengan bahasa C. Jadi karena layer tambahan begitu nggak lebih kencang juga dibanding bahasa C. Nah sekarang Go, nah Go ini eh, didesain oleh Google ya seperti itu untuk mendekati performanya bahasa C, tapi dengan gaya programming seperti bahasa high level kayak Java ya, kayak .NET, bilang kayak PHP, ya high level juga, sama nggak sama persis ya seperti itu. Dan Go ini didesain oleh Google dengan apa dengan paradigma simplicity in mind ya. Jadi dibikin bahasa ini sesederhana mungkin, nggak dibikin kompleks, nggak dibikin ribet begitu ya. Nanti kalau kita lihat coding-codingnya itu lebih simple gitu. Nanti kita lihat ya maksud lebih simple itu apa. Jadi codingannya itu bisa jadi lebih sedikit, lebih lebih sedikit tuh apa ya, notationnya gitu ya, menggunakan bahasa-bahasa yang pendek-pendek kayak gitu. Clean, concise ya, mudah dibaca dan mudah ditulis. Masih bahasa Inggris, lebih mudah dibandingkan bahasa C dalam memahaminya, tapi em, performanya mirip bahasa C ya. Jadi dia nggak pakai bahasa-bahasa yang bikin kompleks kayak bahasa C ya. Kalau ada yang pernah programming bahasa C ini. Dan Go ini bahasanya ini statically type. Jadi tipe data itu penting. Ya beda dengan kayak bahasa apa ya, bahasa PHP. Mungkin tipe data nggak begitu penting ya, bikin variabel langsung langsung dipakai gitu. Go ini tipe data itu penting. Jadi kita harus pelajari tipe data. Kalau kita mau nyimpan string, tipe datanya apa, integer apa, float apa kayak gitu ya, pecahan apa dan lain-lainnya. Kenapa ini penting? Karena biasanya bahasa-bahasa yang high performance, nah itu didefinisin tipe datanya. Jadi dia tahu, misalkan kalau pakai integer kan memorinya harusnya sedikit dibandingkan kalau kita pakai string gitu kan. Jadi nggak sama. Kalau kalau yang nggak statically type ya, implicitly type itu kita nggak perlu definisi tipe data. Akibatnya penggunaan resource-nya itu bisa bisa jadi lebih banyak ya, nggak efisien gitu. Jadi bahasa-bahasa yang tingkat rendah sekali kayak kayak bahasa C ya, C gitu, C++ itu type strong type tuh, statically type. Karena lebih efisien, dia perlu tahu spesifiknya yang kamu mau pakai apa sih variabel ini tipenya, sehingga memorinya harus allocate berapa begitu. Jadi high performance di sini.